kelompok 2 yang ingin membawakan podcast bertema pranikah dan pembahasan kita tentang persiapan sebelum nikah. Izin memperkenalkan anggota kelompok kami dan peran-peran. Halo, nama saya Mutiara sebagai narasumber ke-1. Perkenalkan, saya Niko Vidya Pramudita sebagai narasumber kedua. Perkenalkan, nama saya Indra Firya Putra sebagai editor berkelas. Saya Cindy sebagai kameraman. Dan perkenalkan, nama saya Rahma Nurhanja sebagai moderator. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Terima kasih. Selamat menyaksikan bagi pendengar setia. Podcast, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Kembali lagi bersama saya Rahma, dan di episode kali ini kita akan membahas topik yang mungkin kalian pernah pikirkan tapi belum sempat kalian bahas. Jadi duduk santai, biarkan suara ini menemani teman-teman. Topik kita kali ini yaitu persiapan sebelum nikah. Banyak nih yang bilang yang penting cinta dulu, belajarnya nanti setelah nikah. Tapi benar nggak sih begitu? Nah, tentu saja di sini saya nggak sendirian. Sudah hadir dua narasumber hebat kita yang akan menemani podcast hari ini. Kita sambut dulu dua narasumber hebat kita, yaitu Kak Mutiara dan Karniko. Yeah. Halo. Halo sahabat podcast. Ya, halo sahabat podcast, halo Kak Rama, ya halo Kak Mutiara, ya. Oke, terima kasih untuk dua narasumber hebat kita yang telah hadir yang menemani podcast hari ini. Oke, langsung aja nih ya. Menurut Kak Arniko dan Kak Mutiara sendiri itu, seberapa penting sih umur dalam persiapan nikah gitu? Kan banyak nih yang suka mematokkan kayak umur ideal tuh umur 27 atau umur idealnya tuh umur 25 gitu buat perempuan atau buat laki-laki. Tapi menurut Kak Arniko dan Kak Mutiara sendiri bagaimana sih? Kalau menurut saya sih umur itu nggak bisa jadi patokan ya buat nikah, karena kan setiap orang tuh punya proses kedewasaannya masing-masing. Kayak contohnya ada orang yang umurnya 25 tuh emosinya tuh udah bisa dikontrol, terus kayak pola pikirnya tuh udah matang atau udah dewasa dan siap buat nikah. Terus ada orang yang umurnya 30 itu emosinya masih membludak-bludak gitu, maksudnya belum bisa terkontrol lah gitu. Terus ada yang umur 30 itu pola pikirnya masih kekanak-kanakan dan belum siap buat nikah. Jadi intinya tuh yang paling penting tuh gimana kita bisa mengenal diri kita sendiri, terus gimana kita bisa mengelola emosi dengan baik, terus gimana kita mengatur pola pikir kita juga, karena kan kalau udah masuk pernikahan tuh pasti ada masalah yang harus kita selesain dengan pasangan kita dengan cara kepala dingin, nggak emosi-emosian gitu. Yeah. Kalau menurut Kak Arniko sendiri gimana tuh? Kan tadi sudah mendengar dari Kak Mutiara sendiri. Ya, kalau semisalnya kita kembali ke pertanyaannya tadi, apakah usia itu salah satu yang penting untuk memutuskan akan menikah? Kalau menurut saya sendiri, usia itu memang menjadi salah satu dasar yang harus dipertimbangkan untuk mengambil keputusan akan menikah. Karena idealnya semakin kita bertambah usianya itu nanti kita tuh orientasi pemikiran kita juga akan ikut dewasa idealnya. Nah, tapi kalau menurut saya juga selain usia masih banyak faktor-faktor lain nih yang krusial untuk menjadi penentu apakah kita itu bakal menikah atau enggak. Salah satunya tadi udah disebutin sama Kak Mutiara tentang kesiapan dari si pasangannya itu. Jadi sebelum nikah menurut saya yang lebih krusial dari usia nih adalah kesiapan dari pasangannya. Apakah mereka udah siap untuk menjalin hubungan yang lebih serius lagi ke jenjang pernikahan? Apakah mereka udah siap untuk menghadapi segala nanti apapun yang terjadi di depannya?
ke depannya gitu. Nah, terus juga kalau misalnya udah siap untuk maju ke jenjang pernikahan, berarti di situ kedua orang ini juga sudah harus bisa sama-sama punya komitmen yang kuat, terus juga bisa membangun hubungan yang kokoh biar nanti pas udah masuk ke tahap pernikahan itu nggak gampang goyah. Gitu. Oh, jadi kayak lebih fokus ke kematangannya ya, kayak kesiapan untuk nikahnya gimana gitu. Berarti kalau misalnya gimana kalau misalnya kita nilai pasangan kita gitu, kayak misalnya Karniko sendiri udah siap, tapi kan belum tentu calon pasangan Karniko tuh udah siap gitu. Kan bisa aja kita udah siap-siap nih, tapi kan kita nggak tahu calon pasangan kita udah siap atau belum. Itu gimana sih caranya? Ya, pertanyaan yang bagus sekali ya Kak Rama ya. Jadi gimana sih caranya kita bisa lihat tuh, kalau misalnya pasangan kita tuh udah siap atau belum untuk nikah? Apakah dia udah siap tuh siap kita gitu buat nikah? Jadi ya kembali lagi saat masih pacaran gitu, sebelum memutuskan apakah akan lanjut ke jenjang yang lebih serius, tentunya kita butuh untuk melakukan observasi. Kita harus mengamati pacarnya kita. Jadi pacarannya itu jangan cuma sekedar pacaran doang, kayak kamu udah makan belum, udah malam Zaman nih sekarang tidur. banget ya. Iya, pacaran jangan cuma kayak gitu. Kalau misalnya keluar juga jangan cuma nonton doang atau makan-makan doang, tapi nggak ada obrolan lebih dalam, nggak ada observasi juga, dia nggak diamati. Jadi pas pacaran itu usahakan diamati pasangannya, lihat gitu gimana caranya dia itu kalau lagi emosi bisa nggak dikontrol emosinya. Kalau misalnya dia lagi kecewa, itu dia yang tipe yang gimana. Terus juga kalau misalnya pas pacaran juga obrolinlah hal-hal yang emang krusial gitu. Selain yang tadi ya yang basa-basi itu, kayak ngomongin gimana nanti kalau misalnya udah berkeluarga gimana, terus caranya dia buat ngatur keuangannya tuh gimana, paling gitu sih. Oke. Bagus ya. Mau nambahin dikit. Oh, boleh banget kamu Tiara, nambahin apa lagi nih? Benar sih kata Kak Arniko tadi, kalau misalnya kita mau tahu pasangan kita udah siap atau belum, itu mau ngasih tahu sih kalau biasanya itu kita lihat gimana cara dia memperlakukan keluarganya kayak gimana, terus gimana cara dia berhubungan dengan orang yang nggak dikenal itu gimana, biasanya itu muncul sifat aslinya. Terus yang penting itu gimana dia mau open minded dan mau belajar berubah, karena kan pernikahan itu sifatnya seumur hidup. Itu sih. Oh, oke. Jadi menarik banget ya. Jadi bukan soal umur yang siap, tapi gimana kita siap untuk menjalankan kehidupan setelah nikah gitu, atau kehidupan kita berdua gitu sesamanya. Iya. Nah, tadi kan udah ngebahas tentang umur nih, seru juga ya. Sekarang tuh bagaimana sih kayak apa aja gitu yang harus disiapkan dengan matang sebelum nikah? Kan ada aja yang bilang udahlah nikah aja dulu, nanti juga belajar kan. Terus menurut kamu Tiara dan Karniko sendiri, apa aja yang perlu disiapkan sebelum nikah? Kalau menurut saya sih menikah itu nggak bisa jalanin aja dulu, baru belajarnya belakangan. Karena pasti setelah menikah itu pastinya banyak penyesuaian. Terus juga banyak pasangan yang kaget setelah menikah itu ternyata pasangan kita sikap dan cara berpikir, terus juga cara dia menyelesaikan masalahnya itu beda sama yang kita bayangin di awal. Makanya sebelum menikah itu ada beberapa poin yang harus disiapkan atau perlu kita ingat biar fondasinya kuat. Wah, apa aja tuh poin-poinnya kamu Tiara, kalau boleh tahu? Jadi poin yang pertama yang perlu kita ketahui itu ada komunikasi. Kita harus ngobrol terbuka dengan pasangan kita, nggak cuma yang manis-manisnya aja, tapi juga ke hal-hal sensitif, kayak nanyain ke pasangan kita gimana kalau dia lagi sebel tuh gimana, terus cara dia menyampaikan ketidaksetujuan itu gimana. Terus juga ada poin yang kedua itu soal keuangan.
Ini biasanya Iya, emang poin utama itu kalau nggak ada uang nggak nikah gitu. sering jadi konflik ya. Jadi ini penting sih buat dibicarain dari awal sama pasangan kita, siapa yang ngatur keuangan, terus dipegang siapa, terus juga lebih penting kemana dulu biar nggak kaget atau saling nuduh ketika ada kejadian gitu. Poin ketiga ini ada hubungan harmonis dengan keluarga besar. Kan nikah itu nggak cuma menyatukan dua orang ya, tapi juga menyatukan dua keluarga besar. Dimana kita juga harus siap menghadapi kebiasaan, perbedaan budaya maupun cara berinteraksinya. Contohnya kayak si ceweknya ini orang Sunda, cowoknya orang Jawa. Nah biasanya orang Jawa itu masakannya suka yang manis-manis. Iya, benar. Orang Sunda itu suka Pedas, pedas. nah, iya. Itu kita harus siap gimana cara menghadapi perbedaan itu, terus menyesuaikan juga. Wah iya juga ya, benar kata kamu Tiara tadi yang udah dijelaskan poin-poinnya. Jadi kalau misalnya kita menikah dulu baru persiapan, kayak menikah dulu nggak ada persiapan malah rentan goyah nantinya. Iya bener banget tuh kata kamu Tiara tadi kan. Ada banyak memang hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah. Nah, tapi sebelum ke hal-hal yang tadi, menurut saya ya ada satu hal yang emang menjadi dasar atau fondasinya lah sebelum orang itu menikah, yaitu harus kedua pasangan ini menyamakan visi mereka. Jadi tujuan mereka ke depannya itu mau gimana harus sama-sama diobrolin biar sama. Soalnya kalau enggak kayak gitu malah nanti bakal banyak konflik-konflik yang datang ke depannya. Cuman gara-gara mereka tidak menyamakan visi di awal. Jadi visi di awal itu mencakup banyak hal ya sebenarnya. Mulai dari tadi manajemen keuangan yang dibilang sama Kamuti bisa, terus apakah nanti ke depannya nih si suami doang yang kerja atau dua-duanya bisa kerja, istrinya di rumah, suaminya kerja. Bisa juga membahas tentang mereka habis nikah mau langsung punya anak atau nunda dulu, pacaran halal dulu istilahnya kan, baru nanti punya anak. Nah hal-hal itu yang visi-visi ke depan itu yang harus diobrolin biar konfliknya ya tidak sebanyak itulah kalau misalnya nggak diomongin duluan. Wah, jadi intinya tuh jangan cuma fokus ke acara nikahnya gitu ya, tapi kita juga harus punya persiapannya, terus harus mikirin kehidupan setelah nikahnya bagaimana. Wah, bagus banget. Oke. Nah, ini akan menjadi pembahasan terakhir di podcast kita ini. Setelah tadi pembahasan persiapan, umur, nah sekarang kayak pengen nanya nih, apakah kursus pranikah itu penting? Kan ada aja yang bilang, ngapain kursus pranikah, orang udah saling kenal gitu. Tapi kalau misalnya menurut pendapat narasumber kita nih, bagaimana, apakah itu penting bagi Kak Arniko sendiri? Tentunya kalau menurut saya kursus pranikah itu sangat-sangat penting. Dia memegang peran yang krusial. Kenapa? Karena meskipun pasangan itu udah kenal dari lama, 5 tahun, 10 tahun, kadang tuh kalau hanya berdua ada beberapa topik yang istilahnya blind spot lah. Mereka tuh nggak bisa lihat topik itu. Jadi biasanya topik-topik yang sensitif seperti itu bisa ditemukan di kursus pranikah. Atau di kursus pranikah kan juga ada kayak pelatihan-pelatihannya juga ya. Misal contohnya kayak manajemen konflik. Kalau misalnya kita pacaran, kalau lagi konflik-konflik itu kan paling berantem atau apa. Jadi bukannya mencari solusi, malah solusi itu yang jadi masalah. Iya, betul. Nah, jadi saat kursus pranikah itu di situ tuh fungsinya. Jadi diajarin kalau misalnya ada konflik itu bukannya kamu lawan aku, tapi kita lawan masalah, kayak gitu. Jadi makanya kursus pranikah itu penting, sangat penting. Kalau bagi kamu Tiara sendiri, kursus pranikah itu penting nggak? Atau gimana gitu pendapat sendiri? Penting juga sih. Sebenarnya sayang kalau dilewatin kalau kursus
atau konseling pranikah ini, karena kan di konseling pranikah ini biasanya kita obrolannya tuh lebih dalam, terus juga kita dicek lagi apakah kita udah satu frekuensi atau belum sama pasangan kita, terus juga dikasih tahu caranya menyelesaikan masalah dengan baik itu kayak gimana. Terus intinya kursus atau konseling pranikah ini bukan formalitas, itu aja sih kalau kata saya. Benar-benar sih. Jadi berarti ini kursus pranikah ini emang bukan formalitas ya, apa yang dibilang kamu Tiara sendiri itu. Jadi intinya tuh kursus pranikah ini bukan dijadikan beban gitu untuk kita, malah jadi bekal nanti untuk kedepannya gitu ya. Bahkan nih ada beberapa pasangan yang habis ikut kursus pranikah malah mereka tuh jadi lebih terbuka, terus juga saling memahami satu sama lain lebih lagi. Keren sih kalau gitu. Wah, ini menjadi topik yang luar biasa mungkin ya kita bahas. Dan ini podcast luar biasa banget pembahasannya nih ya. Terima kasih untuk narasumber kita nih, untuk para pendengar yang lagi serius sama pasangannya. Coba deh kalian berdua tuh saling membahas tentang pranikah ini, kayak tentang persiapan kalian sebelum nikah. Semoga kan bermanfaat gitu, bisa mikir lagi ke depannya gimana. Oke, untuk dua narasumber hebat kita yang sudah hadir hari ini, terima kasih sudah mengisi podcast dengan pendapat-pendapat kalian yang luar biasa. Mungkin untuk menutup podcast hari ini, mungkin ada pesan nih dari narasumber kita yang ingin disampaikan untuk para pendengar yang lagi serius sama pasangannya. Mungkin pesannya dari Kak Armiko, kalau dari saya sih udah cukup. Oh iya. Ya, pesan dari saya ya, nikah itu bakal indah teman-teman kalau semisalnya persiapan kalian itu benar-benar matang. Jadi jangan nikah kalau cuma modal cinta doang gitu. Betul. Jadi semoga podcast ini bisa bermanfaat ya buat pasangan-pasangan di luar sana yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Wah. Terima kasih untuk pendengar yang sudah mendengarkan sampai akhir podcast kita. Menonton podcast kita tentang persiapan sebelum nikah, karena kita belum nikah. Ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.